tanpa melihat ke arah supir pribadi atau memperdulikan teriakan pelayan. Naya berlari keluar gerbang. Entah kemana kakinya akan membawanya, Naya tidak peduli. Saat kakinya mulai lelah, dan jalanan semakin sepi, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan Naya. Ketika pria berpakaian hitam keluar dan berjalan menuju Naya. Naya yang tertunduk tidak menyadari kehadiran ketiganya, dan baru sadar saat tangan ketiga pria tersebut menariknya. Naya mulai berteriak namun sayang tidak ada orang yang lewat sehingga mendengar teriakannya. "Lepaskan aku!" Dengan sekuat tenaga, ia mulai memberontak tapi sayang ia tidak sekuat ketiga pria tersebut. Saat tubuh Naya akan masuk ke mobil, tiba-tiba saja Javier berlari menghampiri dan memukul salah satu pria yang memaksa Naya. "Lepaskan putriku!" Bukannya jatuh, pria yang dipukul oleh Javier malah berbalik memukul Javier. Karena tidak memiliki ilmu bela diri, ditambah tubuhnya sedang tidak sehat, akhirnya Javier kalah. Namun ia tidak menyerah. Jika tidak bisa menyelamatkan sang putri maka ia harus ikut ke dalam mobil. Benar saja, tanpa memberi kesempatan ketiga pria tersebut mendorongnya menjauh. Javier langsung masuk ke dalam mobil dan memeluk tubuh Naya. "Jangan takut, sayang. Ayah akan melindungimu." Intonasi dalam perkataan Javier jauh berbeda, terdengar sangat lembut dan benar-benar seorang ayah yang mencintai putrinya. "Bagaimana dengan pria itu, bos?" "Biarkan saja, kita akan mengurusnya nanti." Mobil pergi menuju ke arah yang Naya tidak tahu. Sejujurnya ia masih takut, ini pertama kali ia mengalami penculikan, tapi rasa takutnya sedikit berkurang karena Javier ada sisinya. Entah mengapa tiba-tiba Naya percaya pada pria yang sudah menyakitinya di masa lalu. Bahkan sekarang Naya mulai menghangat akibat pelukan Javier. Ini pelukan yang sudah lama ia rindukan. Jauh berbeda dengan pelukan Nick dan Diana, begitu juga pelukan ayah Ibrannya. Pelukan Javier begitu hangat sampai-sampai Naya lupa bahwa pria itu pernah menyiksanya di masa lalu. Sejujurnya alasan Javier bisa ada saat Naya diculik karena pria itu mengikutinya dari belakang. Sejak Naya keluar dari rumah dengan derai air mata. Javier yang awalnya hanya ingin melihat keberangkatan sang putri ke kampus secara diam-diam langsung mengikutinya, dan ketika mobil penculik berhenti, ia mulai berlari. Maklum jarak yang ia buat cukup jauh takut Naya mengetahuinya dan semakin membenci dirinya. Naya benar-benar takut. "Jangan takut, ayah akan melindungimu." Seperti sebuah lelucon. Bukankah seharusnya mereka tidak sedekat ini, tapi tiba-tiba saja semuanya berubah begitu cepat. Kekecewaannya pada sang ibu membuatnya berlari dan tiba-tiba sosok ayah yang selama 20 tahun hidupnya telah menorehkan luka malah melindunginya sekuat tenaga dari para penculik yang ia tidak tahu siapa pengirimnya. Ketika Naya dan Javier sedang dibawa pergi entah kemana. Bara yang sedang meeting tiba-tiba merasa tidak nyaman dan meminta meeting dihentikan. Semua orang menatap tidak senang pada pria itu, namun tidak satu dari mereka yang berani menghentikannya. Bagaimanapun, tanpa mereka Bara masih bisa membangun cabang perusahaan dengan bantuan keluarga Dominic dan Malik. "Ada apa, bos?" Randy penasaran dengan keputusan Bara yang tiba-tiba. "Entahlah, aku merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang sedang terjadi." Wajah Bara menjadi cemas. "Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkin hanya perasaan Anda, atau Anda bisa memastikan Nyonya baik-baik saja dengan menghubunginya." "Tidak, perasaanku terasa nyata. Sebaiknya aku menghubungi supir yang ku minta menjaganya. Ini jam pelajaran, jadi Bara tidak ingin mengganggu istrinya." Randy setuju. Bara langsung menghubungi supir tersebut,
dan betapa terkejutnya ia ketika mendengar berita yang diberikan oleh supir itu. Apa? Mengapa kau bisa seceroboh itu? Apakah kau sudah mendapatkan lokasi istriku? Kecemasan Bara semakin menjadi-jadi. Ia baru saja mendengar bahwa istrinya pergi tanpa memperdulikan siapapun, dan sekarang tidak ada satu orang pun dari keluarga Malik yang tahu keberadaannya. Belum tuan, kami sedang mencarinya. Apa kau sudah mencarinya ke kampus? Sudah, tapi nyonya tidak ada di sana. Bahkan kami memeriksa rekaman CCTV, namun nyonya tidak terlihat sedikit pun. Bara langsung memutuskan sambungan telepon. Wajahnya memerah karena menahan marah, tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah Malik sehingga istrinya menjadi sedih pagi ini. Ada apa, bos? Apakah nyonya baik-baik saja? Tidak, istriku hilang. Aku harus mencarinya. Karena panik Bara tidak bisa berpikir jernih. Ia bahkan pergi tanpa menunggu jawaban Randi, untungnya sang sekretaris mengikutinya dari belakang, mungkin saja Bara membutuhnya. Biarkan aku yang menyetir, bos. Keduanya pergi meninggalkan perusahaan, tidak ada yang peduli dengan urusan itu. Bagi Bara dan Randy, keselamatan Naya lebih penting. Walau Randy jarang berinteraksi dengan Naya, tapi karena bosnya sangat mencintai wanita itu maka dia akan membantu Bara mencari. Sebaiknya kita ke pemakaman lebih dulu, mungkin saja istriku ada di sana. Bara belum tahu bahwa ibu mertuanya masih hidup sehingga memutuskan pergi ke makam ibu mertua palsunya. Baik, bos. Dengan kecepatan maksimal, Randy membawa mobil menuju pemakaman. Untungnya jalanan sedikit sepi sehingga keduanya tiba dalam waktu yang cukup cepat. Sesampainya di depan pemakaman, Bara langsung masuk ke dalam. Berjalan ke arah makam ibu mertua palsunya, namun wajahnya berubah sedih ketika melihat istrinya tidak ada di sana. Kemana kau pergi, sayang? Aku mulai mengkhawatirkanmu, ucap Narasendu. Sebaiknya kita bertanya pada penjaga, bos. Mungkin saja nyonya baru pergi. Jika Bara sedang tidak bisa berpikir jernih, maka ada Randy yang mendampinginya. Kau benar, ayo pergi, seperti mendapatkan sedikit harapan. Bara dan Randy pergi menuju ke pos penjaga dan bertanya apakah Naya datang ke makam hari ini atau tidak. Maaf, Tuan. Hari ini tidak ada pengunjung, dan kalian yang pertama. Ucapan sang penjaga memuntahkan semangat Bara. Ia mulai mencari-cari kemana tempat yang sering istrinya singgahi, tapi gagal karena ingat bahwa istrinya tidak memiliki teman sehingga mustahil keluar rumah. Saat di dalam mobil, kedua pria itu mulai memikirkan kemana tujuan selanjutnya, tapi masih belum mendapatkan gambarannya. Bara menjadi putus asa, bahkan matanya mulai berkaca-kaca karena memikirkan hal yang tidak terjadi pada istrinya. Bos, mari kita melacak lokasi nyonya melalui ponselnya. Entah kenapa tiba-tiba saja Randy mendapatkan ide semacam itu. Astaga, kau benar. Mari kita lacak, semoga dia membawa ponselnya. Alasan keduanya memilih melacak daripada menghubungi karena firasat mereka mengatakan bahwa Naya telah diculik. Jika tidak, coba bayangkan kemana lagi perginya Naya sedangkan dia tidak pernah keluar rumah tanpa dilindungi. Kalaupun pergi menyendiri sudah pasti keluarga Malik telah mendapatkan lokasinya. Pelacakan dimulai, beruntung Bara selalu meninggalkannya laptop di mobil sehingga ia dengan mudah melacak posisi istrinya. Selain berbisnis, Bara juga cukup mahir dalam bidang komputer. Selagi Anda melacak, sebaiknya kita meminta keluarga Dominic membantu, bos. Kita butuh banyak orang, kalau sampai firasat kita berdua benar. Terima kasih, Randy. Aku akan menaikkan gajimu setelah masalah ini selesai.
Bara merasa sangat beruntung memiliki sekretaris seperti Randy yang cepat tanggap. Jangan berterima kasih, bos. Saya hanya tidak ingin Nyonya terluka. Apapun alasanmu, aku benar-benar berterima kasih padamu.